Shalom, halo semuanya, kembali lagi di Evertalk. Tapi sebelum itu aku mau memperkenalkan diriku. Jadi perkenalkan, nama aku Adnel dari Efrata Angkatan 2019. Nah, di episode kali ini kita akan membahas hal yang tentunya menarik buat dibahas dibanding episode sebelumnya. Kira-kira teman-teman bisa nebak nggak nih judulnya apa? Kita mau bahas apa, topik apa? Mungkin aku langsung kasih tahu aja ya. Jadi kita akan membahas tentang tujuan hidup. Yang kayaknya masih banyak dari kita belum tahu apa sih tujuan hidup kita di dunia ini. Secara pribadi, kalau aku sih juga aku kadang bertanya-tanya, sebenarnya aku tujuanku di sini apa sih gitu. Nah, kali ini kita akan ditemenin sama kakak yang hebat, yaitu Kak Daniel, yang akan memberikan kita insight atau pandangan baru nih mungkin terkait tentang tujuan hidup yang berasal dari Tuhan. Mungkin langsung kita sapa aja. Shalom, Kak Daniel. Gimana Kak kabarnya? Shalom, puji Tuhan, baik. Terima kasih. Iya, puji Tuhan. Terima kasih ya Kak sudah mau datang di sini. Nah, kemarin tanya dulu nih Kak. Kemarin kan 17-an. Kakak lomba nggak? Lomba? Lomba? Gimana di sana? Lomba di kosan tapi. Lombanya dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri, menang untuk diri sendiri. Betul banget, mengalahkan kemalasan. Oke. Kalau aku sih apa ya? Kalau kemarin aku lihatnya sih cuma di Instagram, terus kayak adikku ikut lomba di rumah gitu sama keluarga. Karena kan terbatas ya Kak ya. Itu bisa sih kayak membakar semangat, apalagi buat kaum mager kayak kita. Aku lah. Itu bisalah membangkitkan semangat kita. Oke, mungkin aku langsung aja boleh nggak sih Kak? Boleh, silakan. Oke. Aku mau tanya nih, yang pasti kan karena kita labelnya bahas tujuan hidup. Menurut Kak Daniel sendiri, tujuan hidup itu apa sih Kak? Seberapa pentingkah kita punya tujuan hidup? Oke. Langsung dijawab Kak. Oke. Kalau kita ngomongin soal tujuan hidup, ya, ini tuh ibarat sesuatu yang paling berharga teman-teman di dalam hidup kita. Dan itu yang akan kita capai, terus kita kerjakan selama kita menjalani kehidupan ini gitu loh. Dan tidak menutup kemungkinan juga tujuan hidup yang kita punyai atau keinginan yang akan kita lakukan itu nggak berhenti ketika kita udah mati. Bahkan ketika kita udah mati pun itu akan bisa diteruskan sama generasi selanjutnya. Nah teman-teman, ketika kita ngomong soal tujuan hidup itu nggak terlepas dari diri kita teman-teman. Kita sebagai orang Kristen ya. Aku nyebutin tujuan hidup di sini adalah PH1. PH1 ya. Kenapa PH1? Karena PH2 itu adalah pasangan hidup. Ya, jadi PH1 itu panggilan hidup, PH1 itu panggilan hidup, PH2 itu pasangan hidup. Kenapa kok namanya seperti ini? Ini adalah dua hal terpenting dalam hidup kita. Panggilan hidup itu kita jalanin sampai kita mati, sebelum kita punya pacar bahkan, terus sebelum menikah, bahkan mulai dari anak-anak kita bisa belajar tentang itu. Tapi kalau pasangan hidup ya, dia nanti yang akan menemani kita setengah kehidupan kita, bisa sampai 30 tahun, bisa sampai 40 tahun nantinya, kita nggak akan pernah tahu. Dan ini adalah dua hal terpenting teman yang harus kita pergumulkan. Nah, balik lagi nih, kalau ngomongin panggilan hidup, kita dipanggil oleh siapa sih? Pasti oleh Kristus, bener ya? Nggak mungkin dong kita dipanggil sama sembarangan orang, ya kan? Ya. Kita dipanggil oleh Kristus. Nah, jadi panggilan hidup kita atau tujuan hidup kita itu akan berubah teman-teman. Nah, berubahnya gimana? Berubahnya adalah jadi kayak gini. Kita akan melakukan hal-hal yang paling berharga dalam hidup kita, tapi itu juga adalah hal-hal yang ingin Allah kerjakan di dalam hidup kita. Kalimat sederhananya kayak gini. Panggilan hidup atau tujuan hidup itu adalah hal yang paling berharga yang Allah ingin kita kerjakan di dunia untuk kemuliaan namanya. Itu sih arti tujuan hidup yang aku punya ya teman-teman ya. Terus kalau seberapa penting tujuan hidup itu, yang selama ini kurasakan, yang selama ini ku tahu teman-teman, itu akan menolong kita ketika kita merasa down. Selama kita hidup nggak mungkin dong kita nggak pernah down. Nggak mungkin dong kita merasa capek. Nggak mungkin kita nggak pernah merasa capek. Pasti kita merasa capek, kita merasa lelah, kita merasa malas dan semacamnya. Mungkin teman-teman
ada juga yang aduh udahlah aku pengen nyerah aja sama kehidupan ini, dan kita nggak tahu apa yang dia lakukan nantinya, mungkin nikah atau mungkin yang lain, kita nggak pernah tahu. Tapi ketika kita punya tujuan hidup yang jelas, ini akan membantu motivasi kita tetap ada. Dan yang kedua, ketika kita tahu tujuan hidup kita bisa menikmati kehidupan kita jadi lebih baik lagi. Itu sih dua hal yang paling penting ketika kita punya tujuan hidup gitu. Oke, jadi istilahnya tujuan hidup nih kayak kalau penting ya penting sih, karena ketika kita nggak tahu kan kayak kawan kita di masa-masa kita tertekan, masa-masa kita masa-masa sulit, itu bisa membuat kita termotivasi. Ya nggak sih Kak? Kayak menjalani sesuatu, menjalani kehidupan kita. Betul banget. Okay. Dan motivasinya jadi tetap sustain, tetap ada terus gitu loh. Iya benar banget. Nah, terus Kak, kalau misalnya aku pribadi, tujuan hidupku sih nggak mulu-mulu. Aku pingin jadi orang yang berguna dan bermanfaat. Ya itulah Kak, itu tujuan hidupku. Terus gimana sih kalau cara kita tahu tujuan hidup yang kita punya itu benar atau enggak sih? Aku ada di track yang benar nggak sih menjalani untuk mencapai tujuan hidupku gitu. Cara cari tahu tujuan kita itu udah benar atau enggak, yang jelas adalah terus mencari tahu. Maksudnya gimana sih? Ya kita menggali terus. Kita nggak cuma sekali cari tahu tujuan hidupku apa sih? Oh ketemu ini, udah. Enggak. Setelah kita mungkin merasa sudah tahu, kita tetap cari terus. Nah, caranya gimana? Kita bisa tanya yang bikin blueprint kita, yang bikin rancangan diri kita nih. Nah, ke siapa? Ya ke Allah. Tanyanya gimana? Setiap hari kita datang kepadanya, kita berdoa kepadanya. Selain itu kita juga belajar hal-hal lain. Kita dengerin podcast ini tentunya. Nah, nanti belajar banyak hal, aku yakin sih. Nanti deh, kayaknya aku bisa siap apa aja sih yang perlu kita persiapkan, kita gali, kita cari dalam diri kita untuk kita tahu nih tujuan hidup kita udah benar atau enggak sih. Nah, tapi teman-teman ada dua hal nih teman-teman yang harus diingat. Nanti kalian boleh catat, boleh ingat-ingat, terserah kalian. Yang penting kalian ingat. Yang pertama, tujuan hidup itu bisa kita juga sebut panggilan hidup tadi atau visi ya teman-teman ya. Nah, dan ini relatifnya stabil, tidak berubah-ubah biasanya kayak gitu. Sama kayak gitu. Samanya seperti apa nanti tunggu aja. Nah, terus ada yang kedua namanya itu visi. Visi ini cara kita untuk mencapai misi ini cara kita untuk mencapai visi tersebut. Nah, dan ini bervariasi caranya sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan keinginan kita. Itu dulu. Oke, mungkin nanti di-spill ya Kak. Ini sebenarnya nyambung sih Kak, nyambung sama pertanyaan yang tadi. Nah, mungkin langsung aja ya. Kalau tadi kan kita tahu apakah tujuan hidup kita di track yang benar atau enggak. Nah, kalau sekarang cara kita tahu dan paham kalau itu tujuan hidupnya dari Tuhan itu gimana? Kadang kan gini, misalkan kayak seolah-olah tujuan hidup yang kita jalani itu kayak bener kan? Oh ya udah tujuan hidupku baik kok, bener kok. Tapi ternyata bukan dari Tuhan, gitu kan? Sering kan kayak kita tuh menerka-nerka sesuatu hal yang sebenarnya tuh nggak dari kita sendiri gitu. Bisa jadi itu ya emang ininya kita, bukan apa yang dipingin Tuhan. Nah, gimana cara kita tahu? Oke, mungkin ini agak panjang ya teman-teman ya. Aku pengen teman-teman yang dengerin ini boleh persiapin anulis kalian, terserah apapun itu, yang penting kalian bisa tulis. Kalian mau catat terserah ya. Mau ingat, kalau kalian bisa ingat terserah teman-teman. Tapi ada 3 hal nih. 3 hal yang harus kita cari tahu ya, agar kita tahu tujuan hidup, panggilan hidup kita udah tepat atau belum nih. Yang pertama, kita kenali desain diri kita. Tuhan itu nyiptain kita tuh nggak sembarangan loh teman-teman. Ya, kita diciptain itu unik ya. Kakak adik itu nggak ada yang sama persis 100%. Orang kembar pun nggak ada yang sama persis 100%. Kita diciptain unik, beda-beda. Kita punya kelebihan, kita punya talenta yang Tuhan berikan teman-teman. Nah, kita harus tahu nih desain kita itu seperti apa sehingga kita nanti lebih mudah, kita nanti akan bisa jadi seperti apa sih. Nah, ada 3 hal teman-teman, 3 hal lagi nih ya di dalam desain ini agar kita tahu kita nanti itu hidup sesuai rencananya atau enggak. Nah,
kita hidup sesuai dengan rencananya itu jauh lebih penting daripada kita sekedar nemuin desainnya kita. Bagaimana Tuhan merancangkan kita itu masih nomor sekian. Yang lebih penting adalah kita bisa hidup di situ nanti. Nah, yang pertama nih, kita tahu yang kita lakukan itu berguna, berdampak dan menguntungkan orang lain. Ada nggak sih pengaruh positifnya atau malah membawa pengaruh negatif dari yang kita lakukan? Yang kedua, menikmati teman-teman. Nah, ini juga sebagai tanda nih. Kenapa? Karena Tuhan sendiri tuh pengen kita itu bisa menikmati kehidupan dengan sukacita. Contohnya, Tuhan tuh ngasih kita free will, ya kan? Free will untuk mencintai dirinya. Kita bebas loh bisa mencintai dirinya atau enggak. Itu pilihan kalian. Dan Tuhan itu pengen cinta yang kita berikan kepada Tuhan itu murni. That's why dia kasih kita free will untuk bisa mencintainya. Jadi Tuhan tuh nggak pengen cinta kita kepadanya itu kayak sebuah program, kayak robot. Jika ini maka ini, jika ini maka ini. Nggak kayak gitu, tapi benar-benar tulus dari hati kita teman-teman. Dan itu dihasilkan ketika kita semakin mengenal Tuhan. Nah, jadi yang kedua tadi, Tuhan ingin kita menikmati juga dari apa yang kita lakukan, dari rencananya. Nah, yang ketiga, itu ada hasil yang luar biasa. Maksudnya gimana sih? Dari kita lakukan, mungkin effort kita sedikit nih, tapi dampak yang kita berikan itu bisa di atas rata-rata. Contohnya kayak gini. Atau mungkin kita bisa katakan kita tahu itu bakat kita. Misalnya nih, Adnel punya bakat nyanyi. Betul ya Adnel ya panggilannya kan? Iya, betul. Oke. Adnel punya bakat nyanyi. Adnel latihannya sedikit, tapi ketika ikut kontes, ikut juara bisa menang daripada teman-teman yang lain yang mungkin suaranya sedikit pas-pasan, tapi usahanya lebih keras. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita tahu desain kita, ya. Ini silakan kalian tulis lagi teman-teman. Kita bisa tarik dengan menggali diri kita melalui tes-tes psikologi teman-teman. Ada yang namanya tes kepribadian, ada tes namanya bakat minat. Ada satu tes kepribadian yang aku saranin teman-teman, namanya MBTI. Nah, ini akan membantu kita buat cari tahu tentang diri kita. Nah, ini nanti ada 4 kecenderungan yang akan dilihat. Cara kita mengambil energi, kita jadi cepat lelah atau enggak. Ini yang ngomongin introvert, extrovert kayak gitu. Terus bagaimana kita menerima dan mengolah informasi yang ada di sekitar kita. Terus akhirnya bagaimana cara kita mengambil keputusan, itu pun berbeda-beda loh teman-teman. Ada yang pakai data banyak, harus datanya banyak dulu nih, baru bisa mengambil keputusan. Tapi ada juga yang pakai feelingnya. Kayaknya kalau yang seperti ini juga lebih baik. Nah, ada juga yang terakhir adalah gaya hidup. Gaya hidup itu juga dicek loh teman-teman. Apakah dia orangnya harus tertata, apakah bisa fleksibel. Nah, ini nanti bisa digali ketika kita belajar tentang kepribadian diri kita. Itu teman-teman tentang desain kita. Nah, setelah kita belajar tentang desain, untuk kita ngecek nih, kita tujuan hidup kita tuh udah sesuai belum sih yang sama yang diberikan Tuhan. Kita ada yang namanya desire. Kalau desain tadi itu diberikan sama Tuhan ya teman-teman ya, meskipun kita bisa latih ya kan, meskipun kita bisa berusaha melatih hal-hal atau mungkin kemampuan-kemampuan kita, ini ada hal yang namanya desire atau hasrat, atau mungkin anak-anak seumuran kita milenial ya teman-teman ya, itu nyebutnya passion gitu kan. Nah, ini dipengaruhi juga dengan 3 hal. Yang pertama itu ada value. Ya, value itu nilai-nilai hidup yang membuat kita yakin bahwa yang kita lakukan itu sudah benar atau lebih baik daripada hal-hal yang lain, dan ini biasanya kata sifat kayak gitu. Nah, contohnya apa sih Mas? Contohnya itu sebentar, kenapa contohnya hilang? Oke, contohnya ini, kreatif. Misalnya kita lebih memilih untuk menjadi orang yang kreatif, terus kita lebih memilih untuk menjadi orang yang jujur daripada hal yang lain. Ada orang yang pernah ngomong lebih baik jadi orang yang baik daripada menjadi orang yang pintar. Apakah itu betul? Itu juga terserah kalian teman-teman, nggak ada yang keliru kayak gitu ketika kalian punya alasannya. Terus posisi jabatan menurut kalian itu penting, ya nggak masalah teman-teman kayak gitu. Nah, value ini teman-teman, ini dipengaruhi sama lingkungan kalian, dipengaruhi juga teman-teman kalian gitu. That's why Tuhan kan juga ngomong pergaulan yang buruk juga merusak kebiasaan yang baik.
Nah, itu pun juga bisa mempengaruhi value-value kita. Oh, gini aja nggak apa-apa deh, kayak gitu aja nggak apa-apa deh. Lebih baik milih ini, lebih baik milih ini. Inilah yang penting dalam kehidupan. Kayak gitu, teman-teman. Nah, tapi kadang juga kita ketemu ada orang-orang yang value-nya ini ketutup sama keinginan keluarga nih. Misalnya ada orang yang dia lebih memilih untuk melayani di luar daerah tempat dia dibesarkan, misalnya ke pedalaman, itu jauh lebih penting daripada hidup di kota. Tapi keluarganya punya value bahwa kita ini butuh uang itu yang terpenting saat ini, kayak gitu. Nah, kadang kepentok dengan hal-hal kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana nih kalian tetap bisa menghidupi value-value kalian, kayak gitu. Dan of course, kita anak-anak Kristen nih, kita value-value kita harus kita gali nih dari firman Tuhan, mana yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi passion kita, teman-teman, itu ada yang namanya cita-cita. Aku mau tanya sama Adnel. Menurut Adnel, cita-cita anak kecil menjadi seorang Ultraman konyol nggak sih? Konyol sih, Kak. Itu Konyol, kayak apa ya? Kamu nggak tahu saat kamu besar nanti, bocil gitu. Kasarnya mungkin seperti itu ya. Atau ya. Mungkin ada anak kecil yang dia ngomong, aku pengen jadi Power Ranger deh, Power Ranger hitam, karena mungkin kecilnya nontonnya Power Ranger. Nggak tahu kalian masih nonton Power Ranger atau enggak? Masih enggak? Sekarang enggak, Kak, kayaknya. Enggak ya. Oke, mungkin terlihatnya konyol ya, mungkin terlihatnya apaan sih mimpinya kayak gitu, cita-citanya aneh banget. Tapi teman-teman, tahu nggak, mimpi seaneh apapun itu sebenarnya menggambarkan passion kalian yang murni loh sebenarnya. Tadi yang ngomongin pengen jadi Ultraman. Sebenarnya kalau digali, kenapa sih kok dia pengen jadi Ultraman? Oh, ternyata Ultraman itu dia pemberani. Dia mau menolong orang-orang yang disakiti. Dia bersedia buat istilahnya babak belur. Yang penting orang-orang yang dia kasih selamat, di mana itu manusia ya. Nah, itu sebenarnya kalau kita tarik ketika dia udah dewasa, hal itu sama dengan apa sih? Bisa jadi polisi, bisa jadi dokter, bisa jadi hakim, atau mungkin yang lain, teman-teman. Nah, ketika si anak kecil ini nanti tumbuh dewasa, terus kemudian dia tidak menjadi Ultraman, pastinya nggak mungkin dong jadi Ultraman. Terus dia mungkin jadi polisi, atau mungkin dia jadi hakim. Apakah dia gagal menghidupi cita-citanya? Menurutmu? Enggak sih, Kak. Enggak? Gagal? Tapi bingung? Tapi kadang Gimana? Kalau masih kan, karena kan kalau udah besar kan kayak nggak tahu ya, peralihan pasti kayak lebih sesuatu yang realistis gitu. Ya mungkin dia bisa jadi kayak gagal, merasa gagal, kayak aku nggak bisa menjadi Ultraman atau menjadi sesuatu yang aku inginkan di masa kecilku. Itu sih, Kak. Ya, betul. Ketika kita semakin dewasa, kita pasti akan semakin realistis kan. Dan ketika kita ngomongin untuk jadi ini dan itu, kita mungkin saja gagal, nggak sesuai dengan keinginannya saat itu, teman-teman. Tapi ketika ngomong kita menghidupi passion kita atau menghidupi apa yang ada di dalam cita-cita, anak itu nggak gagal, malah dialah yang berhasil. Kayak gitu. Karena cita-citanya sebenarnya bukan untuk menjadi Ultraman. Keinginannya, hasratnya itu bukan untuk sekedar jadi Ultraman, tapi bagaimana dia bisa menolong orang, bagaimana hidupnya bisa berguna buat orang lain, bagaimana dia bisa melindungi orang-orang yang dia kasihi dengan menjadi polisi itu tadi, atau mungkin jadi dokter, kayak gitu. Nah, yang ketiga yang mempengaruhi passion nih, namanya interest atau ketertarikan kita. Nah, ini ada hobi-hobi kita, kesukaan kita, hal yang sangat kita nikmati itu apa aja sih di waktu kita senggang. Gitu. That's why hal ini akan membantu kita bisa menikmati apa yang Tuhan ingin kita kerjakan buat dia. Nah, setelah kita tahu tentang desain dan juga desire kita, dua hal yang penting tadi, kita akan rangkum itu menjadi destiny, menjadi tujuan hidup kita. Nah, setelah kita udah tahu semuanya, kita rangkai jadi benang merah biar semuanya jelas, nggak awut-awutan. Dan teman-teman, aku suggest ke teman-teman ngerjain hal ini, cari tahu hal ini, teman-teman tulis. Jadi nggak cuma diawang-awang di sini toh, tak jamin biar kayak gitu. Tapi ketika kalian tulis, kalian akan bisa melihat gambaran yang lebih utuh, teman-teman. Nah, yang pertama nih, apa aja yang perlu kita tulis untuk membuat itu jadi benang merah? Yang pertama itu ada desain kita tadi, ya, tipe kepribadiannya seperti apa.
gimana ya, aku pengen share linknya ke kalian. Caranya gimana nih? Aku pengen share linknya, mungkin teman-teman yang di rumah nanti yang lagi dengerin podcast ini bisa juga kerjain. Nanti aku share ke kalian aja ya. Nanti kalian yang share ya. Boleh. Oke. Nanti teman-teman aku share linknya jadi kalian bisa ngerjain biar kalian tahu diriku ini sebenarnya seperti apa sih kayak gitu. Terus kalian selain tulis tipe kepribadian, kalian tulis kelemahan, kekuatan diri kalian selengkap mungkin. Itu yang pertama, buat nulis desain kalian. Yang kedua, tulis nih passion kalian nih. Hal-hal apa aja sih yang berharga dalam hidup kita, value kita, kayak gitu tadi. Bukan kata benda ya, ingat ya, tapi kata sifat. Seperti yang tadi udah aku sebutin, ada kreatif, jujur, terus misalnya ada petualangan, misalnya kalian lebih memilih petualangan dalam kehidupan kalian nggak mau hidup yang biasa-biasa aja misalnya. Atau mungkin kekuasaan, gimana mungkin ketika kalian punya kekuasaan, kalian bisa do something dengan hal itu, posisi. Terus kalian lebih suka bekerja secara independen atau berkelompok, atau kalian memilih untuk bekerja di suatu perusahaan atau membuat lapangan pekerjaan sendiri. It's okay, nggak masalah, nggak ada yang keliru teman-teman. Kemarin cukup sedih sih aku teman-teman lihat di Twitter ada yang saling menghina ketika ada orang yang bekerja, dia membuat usahanya sendiri meskipun kecil, tapi dia menghina orang-orang yang bekerja di perusahaan atau bekerja dengan orang. Padahal sebenarnya kita nggak bisa loh kayak gitu, karena value orang-orang itu berbeda-beda dan mereka pasti punya tujuan juga dan kita nggak bisa menyalahkan. Terus kemudian privilege-nya orang juga beda-beda kayak gitu ya. Kita juga nggak bisa nyalahin privilege dong, karena itu bukan sesuatu yang bisa kita usahakan kan, kayak gitu teman-teman. Nah, kita perlu diingat ya teman-teman ya, nggak ada yang keliru itu tadi dari value-value kalian. Dan aku pengen kalian jujur dengan diri kalian sendiri. Kalau kalian sama diri kalian sendiri aja nggak jujur, gimana sama pasangan kalian nanti, gitu ya, gitu, bener tuh. Nah, terus cita-cita waktu kalian kecil, coba kalian ingat-ingat deh, cita-cita kalian apa sih waktu kecil? Apakah pengen jadi Robocop misalnya buat yang cowok-cowok, atau pengen jadi Dora buat yang cewek-cewek? Kita nggak pernah tahu loh. Cita-cita kalian apapun. Cita-cita kalian apapun sekonyol itu tulis aja, nggak masalah. Dan kalian ingat-ingat kenapa sih kalian kok pengen jadi itu? Gitu. Anda ingat nggak kira-kira waktu kecil pengen jadi apa? Kalau aku dulu suka lihat apa ya, kartun itu Barbie mungkin. Ya mungkin karena kayak kan Barbie kan kayak menggambarkan keanggunan gitu kan. Nah, ya mungkin ke situ sih Kak dulu. Oke. Barbie anggun. Mungkin belum bisa tergali banyak ya, tapi mungkin ketika kamu tulis nanti kamu renungkan, mungkin dari Barbie banyak hal yang bisa kamu kagumi juga, dan mungkin hal-hal itu bisa jadi berkat juga buat orang lain. Gitu. Nah, teman-teman, yang harus ditulis lagi adalah interest kalian, hobi kalian apa aja sih, kesukaan kalian apa aja sih. Misalnya kalian suka ngobrol sama orang, ya tulis aja nggak apa-apa. Meskipun itu bukan hobi ya, tapi itu kesukaan, tulis aja nggak apa-apa. Kalian suka masak, misalnya cowok, it's okay, nggak masalah. Misalnya cewek suka hal mekanikal, merakit sesuatu juga nggak masalah. Tulis aja kesukaan kalian sebanyak mungkin. Nah, setelah itu kita baru rangkai nih. Kita pakai biasanya W1H, tapi ini ku kurangi, Y-nya ku hilangi ya teman-teman ya. Kita cukup pakai 5 aja. Yang pertama itu adalah buat ini nanti untuk membantu kalian merangkainya sih teman-teman. Apa sih yang ingin kita lakukan dalam hidup? Hal-hal apa aja sih? Kayak itu teman-teman. Terus yang kedua adalah who. Kepada siapa kita melakukannya? Apakah ke anak-anak, atau ke orang tua, atau lansia, atau orang-orang tertentu, atau mencakup semua usia juga bisa. Di mana? Yang ketiga, di kota kah? Di desa? Di luar negeri mungkin, di tempat pedalaman mungkin, atau mungkin di desa terpencil di atas gunung mungkin, atau mungkin di pinggir pantai, kita nggak pernah tahu, atau mungkin di laut. Terus kemudian when, kapan kita mau melakukannya dan sampai kapan kita mau melakukannya? Berapa lama sih? 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin sampai kita mati. Itu juga teman-teman perlu tulis. Itu. Dan kemudian how, kira-kira ketika kalian melakukan hal itu, dampaknya apa sih yang bisa
terjadi, dampak positif apa aja yang bisa terjadi. Kalau boleh sharing dikit teman-teman, one day salah satunya teman-teman, aku pengen melihat, karena aku adalah basic psikologi teman-teman, bukan karena basic psikologi sih, karena aku punya tujuan hidup ini, dan kemudian aku masuk ke psikologi teman-teman, dan kemudian ketika aku bekerja juga semakin dikuatkan. Aku pengen teman-teman one day di Indonesia itu keluarga-keluarga yang sehat itu ada teman-teman, lahir keluarga-keluarga yang sehat kayak gitu teman-teman. Aku ingin melakukannya ke siapa? Saat ini aku melakukannya ke anak-anak karena bekerja aku di anak-anak. Aku mulai membekali mereka bukan tentang pernikahan pastinya, tapi membekali mereka dengan karakter-karakter yang mau belajar tentang firman Tuhan, belajar tentang hal-hal yang baik, terus kemudian mengajarkan mereka agar mereka juga punya keinginan yang besar untuk belajar hal yang baik kayak gitu. Dan one day mungkin aku juga bisa berpindah, nggak ke anak-anak, mungkin ke mahasiswa. Siapa tahu mungkin nanti aku terpanggil juga untuk menjadi dosen untuk mengajar mereka. Nah, itu menjawab kapan, di mananya untuk saat ini aku masih melihat di kota tempat saya lahir teman-teman. Saya lahir di Salatiga. Saya ingin awalnya di Salatiga, dimulai dari Salatiga, dan mungkin nanti kalau Tuhan mengizinkan akan meluas ke Indonesia teman-teman. Dan dampaknya kira-kira apa sih nanti? Dampaknya adalah ketika banyak keluarga yang sehat, nanti juga akan banyak generasi muda yang dilahirkan juga, pastinya ya, banyak yang lahir, tapi nggak cuma lahir, tapi mereka akan dibesarkan dengan baik. Mereka punya karakter yang baik sehingga bisa membangun bangsa ini jadi yang lebih baik lagi teman-teman. Bangsa ini nggak kurang orang pinter, serius. Bangsa ini nggak kurang orang pinter, nggak kurang orang berpendidikan, nggak kurang orang yang ngerti salah dan benar, tapi kurang orang-orang yang berintegritas untuk hidup yang benar, punya karakter yang baik, punya integritas yang baik, punya visi yang baik juga untuk membangun bangsa teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat yang pertanyaan tadi. Cukup panjang ya ternyata ya, tapi saya rasa itu akan menjawab banyak pertanyaan juga sih mungkin. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang masih ingin ditanyain, boleh banget nih. Oke, terima kasih Kak, benar-benar membuka wawasan. Ada 3 ya teman-teman tadi, design, desire, and destiny. Jadi kayak ya kenali diri kita dulu yang pasti, passion kita apa, baru melangkah gitu. Karena kalau kita nggak, maksudnya kayak langsung melangkah, ya di pertengahan pasti kayak adalah nanti mungkin kesandung lah atau apa. Tapi ketika kita udah bisa mengenali diri kita tahu cara untuk melangkah yang baik bagaimana. Wah, sangat insightful, kayak membuka wawasan. 3D, 3D. Mantap. 3D, betul banget 3D. Ya. Nah, mungkin aku punya satu pertanyaan terakhir. Wah, sudah tidak terasa ya. Nah, gimana sih cara kita melakukan tujuan hidup yang datangnya dari Tuhan dan mengatasi hal tersebut, meskipun hal itu kadang nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalkan plannya kita itu A sampai Z, tapi Tuhan itu nggak mau plannya A sampai Z. Tuhan maunya plannya Tuhan. Caranya gimana kita melaksanakan itu? Tentunya nggak dengan berat hati, kan? Nggak dengan apa? Nggak dengan berat hati. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang plan, itu berarti ngomongin tentang misi. Apa yang akan dilakukan. Dan itu tadi yang di awal sudah aku sampaikan, itu bervariasi. Banyak banget caranya. Terus, kalau ngomongin tentang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, balik lagi nih. Bisa jadi itu bukan tujuan hidup kita. Bisa jadi. Atau bisa jadi itu memang cuma keinginan kita. Gini teman, menurut Arnel, salah nggak sih orang Kristen menjadi kaya? Nggak salah, nggak ada yang salah sama yang namanya keinginan. Kan jadi kaya. Oke, jadi kaya. Tapi menurutmu salah nggak? Sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan Yesus pengen nggak kita kaya? Pingin. Yakin? Maksudnya kayak mempergunakan kekayaan tapi yang untuk hal yang baik, yang berfaedah. Maksudnya kalau itu berguna nggak buat dilakukan? Kan ada kan ayat firman Tuhan yang bilang segala sesuatu diperbolehkan, tapi bukan berarti segala sesuatu itu bakal berguna buat kehidupanmu.
Ya, betul banget. Orang Kristen boleh kaya teman-teman. Ingat ya, boleh kaya, tapi tidak semua orang dipanggil buat kaya. Ada juga orang-orang yang ternyata memang dia dipanggil untuk hal-hal lain, untuk menjalankan misi-misi yang lain, untuk menjalankan Tuhan pengen hal-hal yang lain. Karena kalian memang dibekalinya di situ, bukan dibekali untuk berbisnis teman-teman. Let's say berbisnis, bukan dibekali untuk seperti itu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa kaya ya teman-teman ya. Kaya dan semacamnya itu sebenarnya juga hanya sebuah prinsip sih. Daripada berpikir kita kaya atau enggak, di Alkitab kan sudah ngomong Tuhan nggak akan pernah membuat kita berkekurangan, pasti ada kecukupan ya kan, dan itu semua akan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, balik lagi teman-teman, apakah menjadi kaya itu sesuai dengan keinginannya Tuhan atau hanya memuaskan hawa nafsu kita nih agar kita bisa beli ini itu kayak gitu. Padahal sebenarnya Tuhan ingin melakukan hal-hal yang lebih bernilai nih dalam hidup kita. Mungkin bukan berarti kaya nggak bernilai, tapi buat orang-orang tertentu ada yang lebih bernilai daripada untuk menjadi kaya kayak gitu. Jadi dicek dulu nih keinginan kita itu sesuai nggak dengan desain yang Tuhan udah berikan sama kita kayak gitu. Dan ingat nih tadi, ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu di dalam hidup kita, Tuhan ingin agar kita sukacita dengan melakukannya, bukan dengan paksaan kayak gitu. Jadi ya harus dicek lagi, benar nggak itu tujuan hidup kita atau bukan, dan bagaimana kita melaksanakannya. Ya udah, tinggal kita ikutin aja, kita banyak-banyak belajar, kita banyak-banyak menggali, kita banyak-banyak sharing. Itu akan juga meningkatkan pengetahuan kita kok, apa aja sih yang bisa kita lakukan gitu. Oke, jadi perlunya cross check yang pasti, cross check kehendak kita sama kehendak Tuhan itu udah pas belum sih, biar kita bisa menjalaninya itu tentunya nggak dengan berat hati gitu. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhirku Kak untuk menutup podcast Evra Talk hari ini. Jadi terima kasih banyak, sangat insightful, apalagi dengan tips 3D-nya tadi. Sangat maksudnya kayak nggak kepikiran juga, maksudnya orang kan kalau menjalani tujuan hidup ya udah persiapannya ini aja, tapi dia nggak rasa kayak aku harus mengenali diriku sendiri gitu ya kan. Itu yang membuat itu baru buat aku sih untuk mengetahui tujuan hidupku apa. Nah, semoga dengan Evra Talk hari ini teman-teman bisa membuka wawasan teman-teman yang pasti bisa menjadi berkat juga untuk kalian bisa melangkah lebih jauh lagi, kayak build your dream. Intinya tetap harus sama dengan kehendaknya Tuhan dan sejalan gitu. Mungkin dari Kak Daniel ada closing statement nggak? Atau kata-kata motivasi buat kita yang lagi pusing kayak tujuan hidup kita apa sih? Apalagi di umur-umur anak kuliahan gitu kan. Oke. Nah teman-teman, sebelum aku ngasih penutup teman-teman, kalau teman-teman pengen belajar lebih banyak lagi tentang hal ini, teman-teman ada sebuah buku yang bagus banget buat teman-teman baca. Dan aku jadiin materi sih buat hari ini, materi yang maksudku ketika teman-teman pengurus minta tentang tujuan hidup, aku langsung ingat satu buku yang bisa dijadiin bahan nih. Nah ini tuh gak kelihatan nggak sih? Nah ada tulisannya 3D kan, ini namanya 3D of my life. Nah teman-teman bisa cari di Shopee, ada kok sebut nama, di Shopee ada, di toko gitu ada juga, di tempat lain ada, harganya juga terjangkau buat teman-teman. Ada juga tes-tesnya teman-teman di sini yang akan membantu kita teman-teman. Tapi memang lebih baik dan saya anjurkan teman-teman sebenarnya ikut tes di Biro Psikologi yang teman-teman bisa konsultasi juga. Dan ingat teman-teman, kita sebagai anak-anak Kristen, kita tuh punya privilege di mana pencipta kita adalah Bapak kita sendiri, di mana kita bisa datang kepada Dia kapanpun, dimanapun, kondisi apapun. Bahkan ketika kita merasa kita nggak layak, ketika kita merasa diri kita cuman kasarnya sampah, mungkin kita pernah merasa diri kita cuma sampah, tapi kita bisa datang kepada Dia teman-teman buat nyampain apapun, bahkan kebingungan kita tentang masa depan kita, tentang apa aja sih yang sudah Tuhan lakukan buat diri kita dan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. Itu sih teman-teman. Dan mungkin ya teman-teman ada yang masuk ke fakultas kalian saat ini, mungkin ada yang
dengan jalur terpaksa, mungkin ada yang jalur gedeglong atau terprosok ya teman-teman yang nggak sengaja misalnya, atau mungkin adanya ini mas, keterimanya ini mas. Percayalah teman-teman, nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sekedar. Pasti Tuhan punya rencana di situ, entah apapun itu. Siapa tahu nanti ketika teman-teman setia belajar di tempat teman-teman saat ini, teman-teman akan menemukan hal-hal yang teman-teman ingin lakukan. Nah, satu lagi, aduh banyak banget nih kayaknya. Satu lagi teman-teman, perlu diingat teman-teman. Iya. Hasrat atau keinginan yang teman-teman lakukan itu bisa jadi timbul dari kegelisahan teman-teman. Teman-teman nanti pengen seperti apa sih tujuan hidupku? Aku nanti pengen gini. Itu bisa jadi timbul dari apa yang bikin hati teman-teman teriris-iris. Misalnya, teman-teman lihat di Indonesia nih, pertaniannya parah banget sih pengelolaannya, misalnya. Dan kalian punya keinginan buat memperbaiki hal itu semua. Mungkin lihatnya terlalu besar, tapi kita punya Tuhan yang jauh lebih besar, cuy. Amin. Ya kan? Kayak gitu. Jadi, jangan menganggap remeh Tuhan kita. Ya, mungkin itu aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang ingin tanya lebih jauh, atau mungkin sharing dan semacamnya, aku open, ada di IG ya teman-teman ya. IG ku di Daniel PHK gitu. Kalau dia mau nulisin di bawah sini silahkan @DanielPHK, kontak aja di DM nggak apa-apa, tapi aku balas kalau misalnya aku bisa balas. Kalau aku tidur kan nggak mungkin aku balas gitu aja. Silahkan tanya apapun, nggak masalah teman-teman, atau mungkin teman-teman ingin belajar tentang hal-hal lain juga boleh seputar dengan masa depan kayak gitu aja Mbak Adnel, sorry. Oke, terima kasih Kak Daniel. Teman-teman yang mungkin masih mengalami setelah dengar podcast ini mungkin agak bingung atau makin penasaran, boleh langsung dicek Instagramnya Kak Daniel aja. Apa tadi Kak? @DanielPHK ya? Betul banget, bukan pemberi harapan kosong ya. Oke, langsung cek aja ya teman-teman. Nah, terima kasih buat Kak Daniel, buat kata-kata motivasinya, buat semua jawaban-jawaban yang mungkin membuat pertanyaan-pertanyaan yang kadang muncul di pikirannya anak muda tentang tujuan hidup, itu mungkin bisa menjawab keresahan teman-teman. Semoga kita semua yang sedang mencari tujuan hidup, yang pasti datangnya dari Tuhan, kita bisa menemukan segera apa sih tujuan hidup kita. Dan sampai jumpa di Evra Talk episode berikutnya. Langsung stay tune terus, jangan ketinggalan untuk mendengarkan podcast-podcast lain yang lebih menarik. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati. See you. Terima kasih Kak. God bless you. God bless you all.